Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang biografi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di samping terkenal sebagai ulama terkemuka dan mumpuni di bidang kajian keislaman, juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang intelektual, Kiai Hashim Asy'ari tergugah melihat penjajahan panjang yang mengungkung bangsa Indonesia. Beliau memulai perjuangan tersebut melalui jalan pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908 Masehi, muncul sebuah gerakan yang kini disebut sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana, sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Di antaranya Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Juga Taswirul Afkar pada tahun 1918. Dari situ kemudian didirikanlah Nahdlatul Tujjar, pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan sebagai basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar, maka Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Taswirul Afkar tersebut adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh muda pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Beliau juga merupakan murid Hadratus Syekh ketika belajar di Tanah Suci Mekah. Kelompok tersebut lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Pada masa itu, Raja Saudi Arabia Ibnu Saud berencana menjadikan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi negara. Dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum muslimin karena dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Sedangkan di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan modernis seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang menghormati keberagamaan menolak pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban Islam. Akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam serta tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami di Mekah pada saat itu, yang akan mengesahkan keputusan terkait penghancuran terhadap situs-situs sejarah kaum muslimin. Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kiai Hashim bersama para pengasuh pesantren lainnya membuat delegasi yang dinamai dengan Komite Hijaz. Komite tersebut diketuai oleh Kiai Wahab Hasbullah datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibnu Saud untuk mengurungkan niatnya membongkar semua situs-situs peninggalan Islam. Pada saat yang hampir bersamaan, datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia
atas rencana Ibnu Saud, sehingga rencana tersebut berhasil digagalkan. Hasilnya, hingga saat ini umat Islam dari seluruh dunia bisa melaksanakan ibadah di kota suci Mekah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Peristiwa tersebut merupakan peran internasional pertama dari kalangan ilmuwan pesantren yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Kemudian pada tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang dimintai persetujuannya meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, setelah dinanti-nantikan sekian lama, petunjuk itu belum datang juga. Kiai Hasyim sangat gelisah. Dalam hati kecilnya, beliau ingin berjumpa dengan gurunya, Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Sementara itu, nan jauh di Bangkalan sana, Kiai Khalil telah mengetahui apa yang dialami oleh murid tercintanya. Kiai Khalil lalu mengutus salah satu orang santrinya yang bernama As'ad Syamsul Arifin, atau kelak menjadi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Kiai Hasyim di Tebu Ireng. Pemuda As'ad tersebut juga dipesani agar setiba di Tebu Ireng membacakan surah Toha ayat 23 kepada Kiai Hasyim. Pada saat Kiai Hasyim menerima kedatangan As'ad dan mendengar ayat tersebut, hatinya langsung bergetar. Beliau berucap, "Keinginanku untuk membentuk jam'iyah agaknya akan tercapai," ujar Kiai Hasyim lirih sambil meneteskan air mata. Waktu terus berjalan, akan tetapi pendirian organisasi itu belum juga terrealisasi. Agaknya Kiai Hasyim masih menunggu kemantapan hati. 1 tahun kemudian, pada 1925, pemuda As'ad kembali datang menemui Hadratus Syekh. "Kiai, saya diutus oleh Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini," ujar pemuda As'ad sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan Kiai Khalil di lehernya. Tangan As'ad belum pernah menyentuh tasbih tersebut, meskipun perjalanan antara Bangkalan menuju Tebu Ireng sangat jauh dan banyak rintangan. Bahkan ia rela tidak mandi selama dalam perjalanan, sebab khawatir tangannya menyentuh tasbih tersebut. Ia memiliki prinsip, kalung ini yang menaruh adalah kiai, maka yang boleh melepasnya juga harus kiai. Inilah salah satu sikap ketaatan santri kepada sang guru. Kiai Khalil juga meminta kepada As'ad untuk mengamalkan wirid Ya Jabbar Ya Qahar setiap waktu selama di perjalanan. Kehadiran As'ad yang kedua inilah akhirnya membuat hati Kiai Hasyim menjadi semakin mantap. Beliau menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan apabila ia bersama kawan-kawannya mendirikan organisasi atau jam'iyah. Inilah jawaban yang dinanti-nantinya melalui sholat istikharah. Sayangnya, sebelum keinginan itu terwujud, Kiai Khalil sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama, yang artinya
kebangkitan para ulama. Kiai Hashim dipercaya sebagai Rois Akbar pertama. Kelak, Jamiah ini menjadi organisasi dengan anggota terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui, saat itu bahkan hingga kini dunia Islam terdapat pertentangan faham antara faham pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh dari Mesir dengan faham bermadhab yang menerima praktek tarekat. Ide reformasi Muhammad Abduh antara lain bertujuan memurnikan kembali ajaran Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam, mereformasi pendidikan Islam di tingkat universitas, dan mengkaji serta merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dengan ini, Muhammad Abduh melancarkan ide agar umat Islam terlepas dari pola pemikiran mazhab dan meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Semangat tersebut juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, mayoritas di kawasan Sumatera yang dibawa oleh para mahasiswa yang belajar di kota Mekah. Sedangkan di Jawa, gerakan tersebut dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. Pada dasarnya, Kiai Hashim menerima ide Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali ajaran Islam. Akan tetapi, beliau menolak untuk melepaskan diri dari keterikatan bermadhab. Sebab dalam pandangannya, umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama mazhab. Pemikiran yang tegas dari Kiai Hashim ini memperoleh dukungan dari para kiai di seluruh tanah Jawa dan Madura. Kiai Hashim yang saat itu menjadi kiblat para kiai berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama. Pada saat pendirian organisasi pergerakan kebangsaan membentuk Majelis Islam ala Indonesia atau biasa disingkat dengan MIAI, Kiai Hashim dengan putranya Kiai Wahid Hashim diangkat sebagai pimpinan organisasi tersebut pada periode 1937-1942 Masehi. Selanjutnya, Kiai Hashim berjuang mengusir penjajah Indonesia. Pada awal perjuangan, Kiai Hashim di Tebu Ireng bersama dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap bangsa Indonesia. Pasukan kompeni Belanda tidak segan-segan membunuh penduduk yang dianggap menentang undang-undang penjajah. Pesantren Tebu Ireng tak luput dari sasaran represif tersebut. Pada tahun 1913 Masehi, Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebu Ireng. Namun, dia tertangkap dan dihajar beramai-ramai oleh santri hingga tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Kiai Hashim dengan tuduhan pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Kiai Hashim yang sangat piawai dengan hukum-hukum Belanda mampu menepis semua tuduhan tersebut dengan taktis hingga akhirnya beliau dilepaskan dari jeratan hukum. Belum puas dengan cara adu domba, Belanda kemudian mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang baru berdiri 10 tahunan tersebut. Akibatnya, hampir seluruh bangunan pesantren porak-poranda dan kitab-kitab dihancurkan serta dibakar. Perlakuan tersebut terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940-an. Kemudian, pada bulan Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, dekat Bandung, sehingga secara de facto dan de jure kekuasaan Indonesia berpindah ke tentara Jepang. Pendudukan Nippon
menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang justru menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin kaum muslimin. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Hadratus Syekh beserta sejumlah putra dan kerabatnya. Itu dilakukan karena Kiai Hasyim menolak untuk melakukan sekeri, yaitu kewajiban berbaris dan menggungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Aktivitas tersebut wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Kiai Hasyim secara tegas menolak aturan tersebut, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah dan bukanlah manusia. Akibatnya, Kiai Hasyim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Karena kesetiaan dan keyakinan bahwa Hadratus Syekh berada di pihak yang benar, sejumlah santri Tebu Ireng minta untuk ikut ditahan. Selama dalam tahanan, Kiai Hasyim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah, tak dapat digerakkan lagi. Setelah itu, segenap kegiatan belajar mengajar di pesantren Tebu Ireng vakum total. Penahanan itu juga mengakibatkan keluarga Hadratus Syekh bercerai-berai. Istri Kiai Hasyim, Nyai Masruro, harus mengungsi ke pesantren Denanyar, barat kota Jombang. Baru pada tanggal 18 Agustus 1942, setelah 4 bulan di penjara, Kiai Hasyim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri. Selain itu, pembebasan Kiai Hasyim juga berkat usaha dari Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah dalam menghubungi pembesar-pembesar Jepang, terutama Saiko Shikikan di Jakarta. Kemudian, tanggal 22 Oktober 1945, ketika tentara Nika yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris berusaha melakukan agresi ke tanah Jawa di Surabaya dengan alasan mengurus tawanan Jepang, Kiai Hasyim bersama para ulama menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan Nika dan Inggris tersebut. Revolusi jihad ditandatangani di kantor NU Bubutan, Surabaya. Akibatnya meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November 1945 yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad tersebut langsung keluar berhamburan dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan Nika dan Inggris. Peristiwa 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pada tanggal 7 November 1945 atau 3 hari sebelum meletusnya perang 10 November 1945 di Surabaya, umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia, disingkat Masyumi. Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham, dan Kiai Hasyim diangkat sebagai Rais Am atau Ketua Umum pertama periode tahun 1945-1947. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, Kiai Hasyim dikenal sebagai penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam gerakan laskar-laskar perjuangan seperti GPII, Hizbullah, Sabilillah, dan gerakan Mujahidin. Bahkan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo
senantiasa meminta petunjuk kepada sang kiai. Hingga akhirnya kehebatan sang kiai dalam rihlah ilmiah ataupun mengusir penjajah harus berakhir karena dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Awalnya pada malam tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah atau tanggal 21 Juli 1947 Masehi, tepatnya jam 9 malam, Kiai Hasyim yang baru saja selesai mengimami sholat tarawih, seperti biasa beliau duduk di kursi untuk memberikan pengajian kepada ibu-ibu muslimat. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Kiai Hasyim menemui utusan tersebut didampingi Kiai Gufron, pimpinan Laskar Sabilillah Surabaya. Sang tamu menyampaikan surat dari Jenderal Sudirman. Kiai Hasyim meminta waktu 1 malam untuk berpikir dan jawabannya akan diberikan keesok harinya. Isi pesan tersebut adalah, di wilayah Jawa Timur, Belanda melakukan serangan militer besar-besaran untuk merebut kota di wilayah Keresidenan Malang, Basuki, Surabaya, Madura, Bojonegoro, Kediri, dan Madiun. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari diminta mengungsi ke Sarangan, Magetan agar tidak tertangkap oleh Belanda. Sebab jika beliau tertangkap, beliau akan dipaksa untuk membuat statement mendukung Belanda. Jika hal itu terjadi, maka moral para pejuang akan runtuh. Jajaran TNI di sekitar Jombang diperintahkan untuk membantu pengungsian Kiai Hasyim. Keesokan harinya, Kiai Hasyim memberi jawaban tidak berkenan menerima tawaran tersebut. Kemudian 4 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 7 Ramadan 1366 Masehi, tepat jam 9 malam, datang lagi utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Sang utusan membawa surat untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh. Bung Tomo memohon kepada Kiai Hasyim mengeluarkan komando jihad fi sabilillah bagi umat Islam Indonesia, karena saat itu Belanda telah menguasai wilayah Keresidenan Malang dan banyak anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang menjadi korban. Akhirnya Hadratus Syekh kembali meminta waktu 1 malam untuk memberikan jawaban. Tak lama berselang, Hadratus Syekh mendapat laporan dari Kiai Gufron bersama 2 orang utusan Bung Tomo bahwa kota Singosari Malang telah jatuh ke tangan Belanda, padahal kota tersebut merupakan basis pertahanan Hizbullah dan Sabilillah. Kondisi para pejuang semakin tersudut dan korban rakyat sipil kian meningkat. Mendengar laporan itu, Kiai Hasyim berujar, "Masya Allah, Masya Allah," sambil memegang kepala beliau. Lalu Kiai Hasyim tidak sadarkan diri. Pada saat itu, putra-putri beliau tidak berada di Tebu Ireng, tapi tak lama kemudian mereka mulai berdatangan setelah mendengar ayahandanya tidak sadarkan diri. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Kiai Hasyim mengalami pendarahan otak yang sangat serius. Maka pada pukul 3 dini hari bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1947 atau 7 Ramadan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas jasanya selama perang kemerdekaan melawan Belanda antara tahun 1945 hingga 1947, terutama yang berkaitan dengan 3 fatwanya yang sangat penting. Pertama, perang melawan Belanda adalah jihad yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam Indonesia. Kedua, kaum muslimin diharamkan melakukan perjalanan haji dengan kapal Belanda. Ketiga, kaum muslimin diharamkan memakai dasi dan atribut-atribut lain yang menjadi ciri khas penjajah. Maka Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden
nomor 249/1964 menetapkan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Demikianlah perjalanan panjang nan sangat memukau dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari.